Ini adalah rokok, produk olahan tembakau dengan panjang umum 7 hingga 9 cm, di mana biasanya rokok ini dibakar lalu kemudian dihisap untuk metode mengonsumsinya. Rokok ini biasanya mengandung zat-zat kimiawi seperti tar dan juga nikotin, yang katanya memicu kanker, atau dikenal dengan istilah zat karsinogenik. Akan tetapi persetan dengan zat kimia atau zat berbahaya yang katanya terkandung di dalam rokok konvensional ataupun vape dan sejenisnya masih menjadi gaya hidup yang dipilih oleh banyak orang, terlepas dari perempuan ataupun laki-laki, terlepas juga dari dewasa bahkan remaja sekalipun. Karena pada fakta lapangannya sangat mudah dijumpai bahwa ada anak-anak atau remaja usia sekolah yang merokok di kota-kota seperti Jabodetabek, baik rokok konvensional ataupun rokok modern. Dan melalui maraknya media sosial, muncul juga stigma populer yang diberikan kepada perokok, di mana perokok itu katanya sulit untuk dinasehati. Label negatif yang diberikan kepada para perokok ini, tapi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan label negatif ini berangkat dari sebuah fenomena. Ketika ada video-video edukasi atau video-video edukasi yang mengajarkan dampak merokok terhadap sosial atau dampak merokok terhadap fisik, muncul respon denial atau respon penyangkalan yang diberikan oleh para perokok di kolom komentar. Dan dari situlah stigma negatif ini makin berkembang dan mulai menjadi sebuah keyakinan yang mungkin kolektif. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa respon denial ini bisa terjadi? Meskipun sudah banyak sekali jurnal-jurnal ilmiah atau dokter yang idealnya lebih paham soal kesehatan menggaungkan mengenai bahaya dari merokok ini. Dan ternyata jawabannya gue temukan melalui sudut pandang psikologi. Selamat datang di Jepo dan kali ini kita akan mengupas mengapa perokok sulit untuk dinasehati. Rokok konvensional ataupun rokok yang berbasis liquid, keduanya sudah kita ketahui memiliki bahaya bagi kesehatan. Sudah sering kita dengar bahwa memiliki zat-zat kimiawi yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Akan tetapi dari keduanya, sama-sama mengandung satu zat yang namanya nikotin. Yang dimana nikotin dalam rokok ini adalah suatu adiksi, memberikan rasa kecanduan, dan itu adalah suatu fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Meskipun tingkat kecanduan seseorang terhadap rokok berbeda-beda kadarnya. Ada yang 5 menit setelah bangun tidur nggak kuat kalau nggak merokok. Ada juga yang sudah berjam-jam setelah bangun tidur masih kuat tanpa rokok. Ada juga yang bahkan bangun di tengah tidur hanya untuk merokok. Itulah mengapa dari keseluruhan orang yang mencoba untuk berhenti rokok, banyak yang gagal, sedikit yang berhasil, dan tidak ada satupun orang yang bilang bahwa berhenti merokok itu adalah hal yang mudah. Itulah mengapa hanya orang-orang tertentu yang mampu memulai gaya hidup merokok, kemudian berhenti secara total. Di tengah banyaknya jumlah masyarakat yang memilih untuk menjadi seorang perokok aktif, berbarengan juga hadir suatu informasi yang bilang bahwa merokok ini berbahaya bagi kesehatan dan sosial. Dan secara natural ini melahirkan suatu situasi mental yang disebut sebagai disonansi kognitif. Dari suatu artikel kita baca bahwa disonansi kognitif ini punya pengertian ketidaknyamanan mental yang dialami ketika seseorang memiliki dua keyakinan bertentangan atau ketika tindakan mereka tidak selaras dengan keyakinan mereka. Dan inilah yang terjadi bagi para perokok. Di mana para perokok ini mendengar bahwa informasi, merokok berbahaya bagi kesehatan, merokok berbahaya bagi sosial. Tapi pada kenyataannya mereka susah lepas dari tindakan merokok ini. Mereka terus merokok karena ya memang adiksi gitu, memberikan rasa kecanduan. Dan dari sini hanya ada 3 jalan keluar. Yang pertama, ketika seseorang mengalami disonansi kognitif dalam hal ini rokok, yang pertama mereka menentang informasi yang bilang bahwa merokok ini berbahaya, merokok ini negatif. Mereka menentang ini dan tidak percaya ini gitu. Atau yang kedua, positifnya adalah, informasi ini benar dan saya akan respon dengan berhenti merokok. Atau yang ketiga, mereka mendengar informasi ini, mereka yakin bahwa informasi ini benar, mereka setuju, tapi mereka take risk gitu. Mereka ngambil resikonya. Ya udah, rokok berbahaya, rokok punya dampak negatif bagi sosial, tapi gue akan tetap merokok sebagai orang yang sadar dengan resiko. Dan ini yang ketiga, ini yang jarang. Yang pertama, sering terjadi di sosial media. Yang kedua, cukup jarang karena susah untuk berhenti merokok. Dan yang ketiga ini yang cukup jarang, di mana seseorang merokok dengan sadar resiko. Dia tahu merokok ini berbahaya bagi fisiknya. Dia tahu merokok ini berbahaya ketika asapnya ini mengganggu orang sekitar. Jadi itulah kenapa muncul suatu statement bahwa perokok susah dinasehati. Ternyata gara-gara ada yang namanya disonansi kognitif. Oke, itu aja untuk kali ini. Gue Jepo, pamit untuk undur diri. Bye.